Berlokasi di Republik Dominika, Dominic Toretto sang pemeran utama bersama Letty, Tego, Rico, dan Han sedang merencanakan aksi nekat untuk mencuri truk bermuatan minyak bumi. Di negara ini, minyak bumi memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan setara dengan emas murni, membuatnya menjadi incaran yang sangat menggiurkan. Liquid gold. After 6 tries this time, Hati. Saat mereka mendekati truk tersebut, sang sopir truk menyadari bahwa muatannya sedang dibredel. Dengan panik, sopir truk itu menabrak mobil Dominic dan mencoba mengusir mereka dengan menembakkan senjata. Akibat benturan keras tersebut, Letty terpelanting dari atas tangki truk. Beruntung, Dominic tanpa pikir panjang segera bergerak cepat untuk menyelamatkan Letty. Setelah berhasil menyelamatkan Letty, mereka masih harus menghadapi bahaya lain, yakni truk yang lepas kendali dan berguling-guling ke arah mereka. Tidak ada pilihan lain, Dominic memutuskan untuk mengambil risiko besar. Dengan keahlian mengemudinya yang luar biasa, ia melaju kencang dan berhasil menyelinap di bawah kobaran api yang membara, tepat sebelum truk itu terjun ke jurang dalam kondisi yang mengerikan. Dan Patrick persembahkan Fast and Furious 4. Nice dream. Malam harinya setelah aksi pencurian yang penuh resiko, Dom dan krunya berkumpul untuk membagi hasil penjualan barang curian tersebut. Suasana malam yang tenang berbanding terbalik dengan ketegangan yang terasa. Hans menjelaskan bahwa Dom kini menjadi target utama pihak berwajib. Han menawarkan jalan keluar dengan mengajak Dom untuk kabur ke kota lain bersamanya besok pagi. Namun Dom menolak ajakan tersebut. Dia merasa lebih baik memisahkan diri dari kelompoknya karena dia yakin bahwa polisi hanya mengejarnya seorang diri. Sebelum pergi, Dom memberitahu Letty tentang keputusannya. Letty yang selama ini setia mendampingi Dom merasa sangat kecewa. Dia tidak ingin ditinggalkan, apalagi dalam situasi yang berbahaya seperti ini. Namun, Dom yang sudah bulat dengan keputusannya memilih diam-diam pergi meninggalkan Letty dan menjauh dari orang-orang yang dicintainya demi melindungi mereka dari bahaya yang mungkin saja akan datang. Beralih ke kota New York, partner in crime Dominic yaitu Brian melanjutkan hari-harinya menjadi seorang polisi yang dipercaya untuk mengungkap kartel barang haram Meksiko yang bernama Braga. Tidak mudah untuk mendapatkan informasi tentang Braga, sampai dia harus memburu orang yang pernah berhubungan dengan Braga. Dengan dia mendapatkan informasi nama baru yaitu David Park yang bertugas sebagai perekrut driver yang dikhususkan untuk mengangkut barang haram tersebut. David Park! Beralih ke Panama, Dominic Toretto menjalani hari-harinya sebagai seorang preman di salah satu distrik di negara tersebut, di mana di suatu hari dia mendapatkan kabar yang menggetarkan kemaluannya dari adiknya yang bernama Mia. Letty, wanita yang selama ini mendampinginya, telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Brian yang merasa masih memiliki ikatan persahabatan dengan Dom turut hadir di pemakaman Letty. Dari kejauhan, salah satu rekan Brian mengetahui bahwa Dominic Toretto telah kembali ke kota ini. Tanpa Brian sadari, Dominic sebenarnya juga hadir di pemakaman tersebut dari atas tebing dengan kacamata hitam yang menutupi raut wajahnya yang sedih. Sementara itu di kantor polisi, sebuah rapat penting digelar untuk membahas kasus mafia Braga. Dari rapat tersebut, terungkap bahwa Braga adalah seorang penjahat kelas kakap yang telah berhasil menjual 10 ton pil duniawi setiap bulannya ke seluruh wilayah Amerika. Keuntungan besar yang dia peroleh membuatnya mampu membangun jaringan intelijen dan pasukan bersenjata dengan kemampuan setara militer. Selama 2 tahun terakhir, 3 mata-mata polisi termasuk Letty dikirim untuk menyelidiki Braga, namun semuanya berakhir dengan tragis.
Di rumah Mia, suasana haru menyelimuti ketika Dom tiba-tiba muncul sebagai tamu yang tidak terduga. Pertemuan antara kakak dan adik pun diwarnai dengan obrolan nostalgia tentang masa kecil mereka. Namun, obrolan hangat itu tidak berlangsung lama dengan Dom segera meminta Mia untuk mengantarkannya ke TKP Letty terbunuh. Sesampainya di TKP, Dom dengan cermat memeriksa setiap detail yang tersisa. Dari situ, Dom bisa memproyeksikan bagaimana Letty mengalami kecelakaan atau lebih tepatnya dicelakai oleh seseorang. Selain itu, dia juga menemukan bubuk nitrometana, bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk meningkatkan performa mobil di mana hanya ada satu orang di kota ini yang berani menjual nitrometana secara legal dan Dom tahu persis siapa orang itu. Sampai di bengkel yang dimaksud, Dom menanyakan kepada pemilik bengkel yang bernama Stu tentang pemilik mobil bernitrometana yang mana setelah pipi Stu tertempel blok mesin mobil Cherry, dia menginformasikan bahwa mobil itu dibawa orang Korea bernama David Park. Green Ford Torino. Dom yang tidak ingin membuang waktu lagi langsung menuju ke apartemen David Park. Secara arogan, Dominic memontang-mantingkan David Park sambil mencari tahu pembunuh Letty sampai David Park harus dilempar keluar jendela. Brian yang secara kebetulan berada di luar gedung pun langsung naik ke atas untuk mentone suasana. Brian meminta Dom untuk mengikhlaskan Letty dan membiarkan urusan ini dikerjakan oleh polisi. Akan tetapi Dom menolak dan bersikeras akan membunuh Braga dan meminta Brian untuk tidak mencampuri urusannya. Brian akhirnya membawa David ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dari interogasi tersebut, terungkap bahwa Braga akan mengadakan seleksi driver terbaik besok malam. Seleksi ini bertujuan untuk merekrut pengemudi handal yang akan bekerja untuk kartelnya. Brian ditugaskan untuk memenangkan kompetisi tersebut agar bisa menyusup dalam organisasi Braga. Dengan bantuan David, Brian mendapatkan fasilitas penuh dari kepolisian untuk mempersiapkan mobil balap yang akan membantunya memenangkan seleksi. Hari berikutnya, Brian datang ke arena balapan di mana dia sudah ditunggu oleh Giselle yang merupakan kaki tangan Braga dan siapa sangka Dom juga ikut dalam seleksi ini. Keduanya dibawa ke lantai 2 untuk bertemu dengan Campos yang merupakan tangan kanan Braga. Campos menjelaskan bahwa hanya ada satu driver yang akan direkrut untuk melengkapi tim Braga. Mereka pun lalu diberikan GPS untuk melihat trek yang tidak lain adalah jalanan umum. Dengan kata lain, mereka akan balapan sambil harus memperhatikan sekitar untuk berjaga-jaga apabila ada nenek-nenek tua yang berniat menyeberang jalan. All directions are downloaded. 10, 7, 6, I turn ahead. Di tengah balapan, terjadi tabrakan-tabrakan yang tak terelakkan di mana beberapa dari peserta harus tewas secara tragis. Sementara itu, Brian sendiri harus menghadapi kendala karena mengalami salah rute. Tidak ingin kalah dari Dom, Brian memacu mobilnya dengan kecepatan penuh walaupun harus menerobos medan off-road untuk kembali ke jalur balap. Dom yang tidak ingin ada gangguan dari peserta lain sengaja mencelakai mobil-mobil yang hampir mendahulunya dengan hanya menyisakan Brian dan Dom di lintasan. Di ujung balapan, Dom melakukan tindakan licik dengan menyundul mobil Brian yang saat itu di posisi pertama. Dengan begitu, Dom keluar sebagai pemenang dan resmi menjadi bagian dari tim Braga. Braga now. The GPS calls, you follow. Brian yang tidak kehabisan akal menemukan cara lain untuk menyusup ke dalam organisasi Braga dengan menangkap salah satu driver Braga dengan barang bukti berupa sekantong plastik berisi barang haram yang otomatis Brian terekrut untuk mengisi kekosongan driver dalam tim Braga.
Untuk merayakan masuknya mereka berdua ke tim Braga, Campos mengundang mereka untuk mengkonsumsi minum-minuman berfermentasi yang dari sana diketahui bahwa Braga ini makhluk hidup introvert stadium akhir yang mana 90% anak buah Braga belum pernah melihat perawakan bosnya sendiri. Di tengah percakapan tersebut, Campos meninggalkan mereka berdua yang momen itu lalu dimanfaatkan oleh Brian untuk membuntuti Campos yang saat ini bersama seorang laki-laki tua yang Brian duga itu adalah Braga. Sementara, Dom sendiri menuju ke lantai bawah tanah dan siapa sangka dia menemukan mobil Gran Torino warna hijau di garasi yang di situ. Giselle menjelaskan mobil gagah tersebut adalah mobil milik Phoenix. Si gigi mengkilap. Brian yang saat ini kembali ke kantor polisi meminta rekannya untuk mendeteksi sidik jari dari gelas yang dia ambil saat pesta. Di tengah proses identifikasi, Brian menerima panggilan dari Campos yang memintanya segera menuju ke lokasi tertentu. Slow it down, O'Connor. That's your third traffic violation. Tiba di lokasi, Brian dan driver lainnya digeledah untuk memastikan tidak ada alat pelacak. Brian terpaksa mencopot alat pelacak yang terpasang di mobilnya yang berarti markas FBI tidak lagi bisa melacak. We lost him. We don't know that. He killed Ed. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat menggunakan kontainer. Campos meminta mereka untuk beristirahat karena setelah keluar dari kontainer, mereka akan langsung menjalankan tugas. What do you think they taking? Hey. Setelah tiba di perbatasan Meksiko, mereka diperintahkan untuk mengantarkan paket narkoba dengan rute yang sudah ditentukan di GPS. Di ujung rute, mereka akan dipandu oleh Phoenix melewati gua di mana mereka harus memacu mobil dengan kecepatan penuh untuk mengelabui petugas penjaga perbatasan. I don't see anything. We're 40 seconds out from Helicopter. Now! base. We're at north 3233 west 11649. We have no visual contact. Berhasil melewati gua dengan selamat, ternyata Braga memiliki rencana lain untuk membunuh para driver. Melihat situasi tersebut, Dom menghidupkan pemati dan membuka katup nos di mobilnya lalu sengaja mengulur waktu dengan membacoti Phoenix secara arogan karena telah membunuh kekasihnya. Dan di tengah obrolan penuh emosi itu tiba-tiba ledakan mobil Dom seketika membuat situasi di tempat tersebut chaos, yang mana kombinasi Brian dan Dominic dapat melawan anak buah Braga di sana, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dengan membawa mobil milik anak buah Braga dan kembali ke Los Angeles. Setibanya di LA, Brian menghubungi FBI untuk melaporkan bahwa mereka membawa barang bukti berupa narkoba, yang mana situasi ini makin complicated karena pihak FBI meminta Brian untuk menyerahkan barang bukti beserta Dominic yang nantinya mereka akan adili. Bring in the shipment and bring in Toretto. Di tempat persembunyiannya, Mia datang untuk mengobati luka Dom yang terkena tembakan persis di pundak kirinya. Di tempat tersebut, Dom dikagetkan dengan panggilan terakhir ponsel milik Letty adalah nomor ponsel Brian. Merasa dibohongi oleh Brian, Dom pun menyulap tempat persembunyian tersebut menjadi arena gladiator, dan dari sini Dom baru mengerti bahwa Letty tewas saat melakukan penyamaran untuk mencari informasi tentang Braga. Apabila Letty berhasil mendapatkan informasi yang diminta FBI, pihak FBI akan membersihkan nama Dominic Toretto. Letty came to me to clear your name in exchange for bringing down Braga.
Brian menemui atasannya untuk bernegosiasi tentang misi yang akan dilakukan oleh Dominic, di mana dia berencana memancing Braga ke suatu tempat untuk menyerahkan paket narkoba yang kini dia bawa. Lalu FBI dapat menggerebek kelompok Braga tepat saat melakukan transaksi dengan catatan mereka hanya bersedia menjadi umpan apabila Dominic akan dibersihkan namanya setelah Braga tertangkap, yang persyaratan tersebut disanggupi oleh pimpinan. We back Braga. Let's Red walk. You got a plan? Dom kemudian menghubungi Campos untuk melakukan negosiasi. Jika Campos ingin paket tersebut kembali, mereka bisa bertemu dan membawa uang sebesar $6 juta dengan Dom menginginkan agar Braga sendiri yang menyerahkan uang itu kepadanya. $6 million cash, delivered by Braga himself. When and where? FBI telah mengatur tempat pertemuan antara Braga dan Dom dengan cermat untuk menyiagakan pasukan. Tak lama setelah itu, Braga bersama Campos dan Phoenix tiba di lokasi. Di tengah melakukan transaksi barang haram tersebut, FBI muncul untuk melakukan penggerebekan yang memicu bentrokan senjata antara FBI dan kelompok Braga. Sementara itu, Campos dan Phoenix berhasil meloloskan diri, diikuti oleh Dom yang mencoba mengejar mereka. Setelah penangkapan, terungkap bahwa Braga ini sebenarnya adalah Campos. Informasi ini diperkuat oleh analisis sidik jari yang dilakukan oleh pihak FBI, dan kegagalan misi ini mengakibatkan Brian dinonaktifkan dari keanggotaan FBI. Oh shit. Di rumah, Dom yang sedang mempersiapkan mobilnya didatangi oleh Brian. Brian menawarkan bantuan untuk menangkap Braga dan membersihkan nama Dom. Meski awalnya ragu, Dom akhirnya setuju bekerja sama dengan satu syarat: Phoenix harus mati di tangannya. Langkah awal untuk mengetahui lokasi Braga saat ini adalah menemui Giselle yang di luar dugaan dia bersedia memberikan informasi tentang pergerakan Braga dalam 3 hari ke depan. Dengan mengantongi informasi dari Giselle, Dom dan Brian menuju ke sebuah gereja di Meksiko untuk menyergap Braga. Braga yang datang dengan pengawalan ketat pun nampaknya harus terkaget-kaget dengan kedatangan Dom yang menodongkan senjata persis di pipi kirinya. Aquí mismo. Berita penculikan Braga menyebar dengan cepat ke seluruh anak buahnya. Mereka segera bergerak untuk melumpuhkan Dom dan Brian yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke gua perbatasan. Tujuannya adalah membawa Braga kembali ke Amerika agar FBI bisa menangkapnya. Dengan begitu, Dom berharap namanya akan dibersihkan dari segala tuntutan kejahatan. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Gua perbatasan bukanlah medan yang ramah, apalagi mereka hanya pernah melewatinya sekali sebelumnya. Di tengah perjalanan, Brian terus saja dikejar oleh Phoenix yang berusaha menyelamatkan bosnya. Kejar-kejaran sengit pun terjadi di dalam gua, hingga akhirnya mereka berhasil keluar dengan mobil Brian yang sudah hancur akibat serangan dari Phoenix. Brian yang dalam keadaan gontai dimanfaatkan oleh Phoenix untuk menyelamatkan Braga yang setelahnya Phoenix berniat untuk mengeksekusi Brian. Akan tetapi, pada momen yang tepat, Dominic dengan tempo sesingkat-singkatnya menghantam Phoenix hingga tewas di tempat. Mendengar sayup-sayup sirine FBI, Brian pun meminta Dom untuk segera pergi dari lokasi. Akan tetapi Dom yang nampaknya sudah muak untuk bersembunyi memilih untuk tetap di lokasi dengan siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Singkat cerita, Dominic menjalani proses persidangannya yang mana hakim menjatuhi hukuman penjara selama 25 tahun dengan pengawasan super ketat, yang berarti FBI sudah jelas melanggar kesepakatan di awal yang seharusnya membersihkan nama Dominic Toretto jika Braga berhasil ditangkap. Dan film pun tamat. Dari film ini, kita belajar bahwa kadang-kadang kita harus menghadapi konsekuensi dari tindakan kita di masa lalu meskipun itu kurang menyenangkan.
Yah, mau bagaimana lagi? Namanya juga hidup tidak ada tombol restartnya kan? Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Patrick beserta kru undur diri. Wassalamualaikum dan bye.